Coba kalian sekarang buka situs IMDb untuk melihat ranking film terbaik menurut IMDb. Coba lihat top 20-nya aja deh, yang paling atasnya tuh. Nah, di antara ke-20 film itu gue jamin harusnya udah banyak yang kalian tahu, judul-judul filmnya udah terkenal, dan emang film-film bagus semua sih, gue akuin. Tapi di antara ke-20 judul film tersebut ada satu judul film yang kemungkinan besar kalian kayaknya nggak pernah denger film ini, kalian nggak pernah denger ada yang ngebahas film ini, dan menurut gue ini film memang underrated dibandingkan 19 film lain yang ada di top tiernya IMDb ya. Ini menurut gue tuh sebenarnya harusnya ada di top 10 sih. Judulnya One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ya, kalau kalian cek sekarang, film ini berada di posisi ke-18 di situs IMDb. Dan buat gue, meskipun ini film belum bisa selevel sama Godfather, nggak ada plot twist mind-blowing kayak film Shawshank Redemption, nggak ada treatment sinematografi se-special di film 12 Angry Men, bahkan dari segi musiknya pun nggak bisa sampai bikin gue mewek kayak nonton film Schindler's List-nya Steven Spielberg. Tapi, film ini menurut gue secara quality ya, harusnya bisa di atas Shawshank Redemption. Ini buat gue pribadi ya. Menurut gue ini jauh lebih bagus. Kenapa? Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blon. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen Old But Gold. Sudah lama sekali saya tidak membuat segmen yang satu ini. Gue tahu ya, di antara kalian semua banyak banget yang pengen, yang request, minta gue bahas Old But Gold lagi di kolom komentar. Gue sering cekin tuh. Cuman ya, waktunya bos, gue kan harus ngedit sendiri kan. Gue edit sendiri, bikin thumbnail sendiri, gue upload sendiri, gue datang ke Premiere sendiri, semuanya gue lakuin sendiri. Ya, tapi buat kalian yang baru-baru ini join di channel Ngelantur, pengen cek list film-film yang udah gue masukin di playlist Old But Gold, cek aja di playlist udah gue buatin. Mulai dari film-film Stanley Kubrick, A Clockwork Orange, film kontroversial kayak The Last Temptation of Christ, film Akira Kurosawa, Seven Samurai, The Exorcist, film horor terbaik sepanjang masa, bahkan film lokal, Pintu Terlarangnya Joko Anwar udah gue buatin semua di playlist Old But Gold, silahkan dicek aja. Dan kali ini kita balik lagi di segmen yang satu ini, dan buat kalian yang belum join grup Telegram, gue ingetin dulu seperti biasa, join kalau pengen gabung sama 3 ribuan Ngelantur Corps yang lainnya. Linknya udah gue taruh di bawah ya. Kalian bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, ya sama gue lah, sama yang lain juga. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ini film yang diadaptasi dari novel karya Ken Kesey tahun 1962 dan disutradarai oleh Milos Forman. Gue pertama kali nonton film ini ketika gue awal-awal masuk kuliah. Dan gue harus ngaku dosa ini kali ini ya, karena gue nontonnya bajakan sih dulu. Ya, sebelum COVID lah ya. Ya, dulu gue nontonnya bajakan dan gue masih belum terlalu menghargai film. Gue kayak cuman asal nonton filmnya ya, karena gue suka ya gue nonton gitu. Nah, tapi ya salah satu yang gue tonton itu adalah One Flew Over the Cuckoo's Nest. Gue tertarik untuk nonton film ini karena memang ini film mengenai orang yang sakit jiwa. Dan entah kenapa ya, kayak gue tuh suka banget sama film-film mengenai orang sakit jiwa lah, ngomongin mental lah. Itu kayak asik aja buat gue. Ya, ada sisi disturbingnya, ada sisi emosionalnya juga. Dan film ini emang katanya bagus banget, makanya gue waktu itu pengen coba nonton. Ya, meskipun ini film tuh sebenarnya secara cerita tuh simple banget ya, cuman mengenai seseorang bernama McMurphy yang diperankan sama the one and only Jack Nicholson, yang dia diceritakan pura-pura sakit jiwa. Kenapa? Karena dia harusnya masuk penjara. Dia itu narapidana. Dia habis perkosa cewek di bawah umur. Dan kita nggak tahu sih dia beneran perkosa atau enggak. Itu nggak dijelasin. Tapi intinya dia nggak mau masuk penjara dan dia pura-pura gila. Makanya dia dimasukinnya ke RSJ gitu. Untuk ditindaklanjuti dia beneran sakit jiwa atau enggak nih. Ya dengan premis cerita sesimpel itu ya, ekspektasi gue mengatakan kalau film ini kayak cuman bakal jadi one dimensional movie yang menceritakan kayak orang pura-pura gila bakal terima akibatnya gitu ya. Harusnya dia masuk penjara, dia masuk rumah sakit jiwa, dan dia bakal lebih mampus lagi di rumah sakit jiwa. Gue pikir kan seperti itu gitu. Ternyata pak, gila ini film. Ceritanya tuh berlayer-layer, dimensinya itu begitu luas, banyak metafora, banyak yang bisa dibedah dari film ini. Dan itu yang bakal gue lakuin di pembahasan Old But Gold kita kali ini. Dan makanya gue gak heran kalau misalnya film ini berhasil menjadi salah satu dari cuma 3 film yang ada di dunia ini yang berhasil memenangkan Best 5 Academy Awards. Jadi kalau di penghargaan Oscar ada yang namanya Big O, ini Big 5. Jadi 5 penghargaan paling prestisius gitu. Ada Best Actor, Best Actress, Best Director, Best Picture, sama Best Screenplay. Nah, One Flew Over the Cuckoo's Nest berhasil meraih 5-5-nya. Ini yang paling prestisius dan disabet semuanya.
Ya, dua film lainnya seinget gue itu ada One Night tahun 1934, gue belum nonton filmnya, sama The Silence of the Lambs. Oke, pelan-pelan dulu kita mungkin mulai dari pembahasan karakter utamanya, yaitu si McMurphy yang diperankan sama Jack Nicholson. Dia yang pura-pura sakit jiwa di sini. Dan sejak awal film kita langsung diperlihatkan sosok lawan dari si McMurphy, yaitu Suster Ratched yang diperankan sama Louise Fletcher. Dan Suster Ratched ini memang diceritakan sebagai orang yang sangat otoriter, semuanya harus nurut sama dia. Satu rumah sakit jiwa semua pasiennya harus nurut sama dia. Jadi dia benar-benar melambangkan keteraturan. Nah, ini adalah ideologi yang opposite-nya si McMurphy sebagai karakter utama kita, yang secara ideologi, secara filosofis tuh dia melambangkan kebebasan. Jadi sejak awal film kita disuruh pilih nih, lu pilih kebebasan atau lu pilih keteraturan. Ya mungkin buat kalian yang belum nonton film ini ya mungkin kalian bakal langsung mikir kayak, ya kebebasan lah bang, siapa yang mau diatur-atur jadi kayak Suster Ratched di sini gitu. Jangan salah dulu, di film One Flew Over the Cuckoo's Nest ini gak ada yang namanya villain, gak ada yang namanya hero, gak ada yang jahat, gak ada yang baik. Semuanya itu cuma menjadi manusia kayak Suster Ratched di sini. Dia itu kan dari awal selalu mengekang nih pasien-pasiennya. Lu harus minum obat jam segini gitu ya. Lu harus tidur jam segini. Lu nggak boleh kemana-mana. Lu nggak boleh nyalain TV. Semua diatur-atur. Tapi itu memang tugas dia sebagai seorang suster. Sedangkan McMurphy yang melambangkan kebebasan itu udah diperlihatkan dari opening scene. Kalau kalian ingat, scene openingnya itu adalah sebuah gunung alam. Dan dari kejauhan kalian bisa melihat ada sebuah mobil. Dan disitulah McMurphy ini berasal. Dan film ini pengen memberitahu kita kalau misalnya McMurphy itu berasal dari sebuah lokasi yang luas, alam, bebas, gunung, dengan musik ala-ala Indian. Ya inilah jiwanya McMurphy yang gak bisa dikekang sama siapapun. Dan dia pura-pura masuk rumah sakit jiwa, dia gak mau diatur sama Suster Ratched. Sedangkan Suster Ratched, kalau kalian ingat shot pertamanya itu, dia diperlihatkan dari balik jeruji besi. Dan kalian coba perhatiin musik di belakangnya deh. Dari yang awalnya instrumental ala-ala western Indian seperti itu, yaitu theme song kebebasannya si McMurphy. Tiba-tiba ketika masuk ke Suster Ratched, hening. Nah ini udah langsung diperlihatkan nih perbedaan ideologi di antara mereka. Dan bukannya gue bilang McMurphy ini yang pure baik juga. Lah dia didakwa sebagai narapidana, artinya dia bukan orang baik gitu. Tapi memang ideologinya itu kebebasan. Dia pengen membantu teman-temannya yang ketika dia masuk ke rumah sakit jiwa. Awalnya mungkin dia cuma mikir, ya gue sementara doang lah di rumah sakit jiwa. Tapi lama-lama dia malah jadi kasihan kan sama teman-temannya. Dia pengen teman-temannya juga bahagia. Teman-temannya dikekang sama Suster Ratched. Dia pengen teman-temannya merasakan hidup gitu. Dibawalah naik kapal keluar gitu, mancing ikan. Ajaklah teman-temannya main basket bareng. Memang dari segi cerita ini film tuh memang terkesan sederhana lah. Tapi karena acting dari setiap pemeran yang menurut gue gila banget, itu nge-elevate ceritanya jadi jauh lebih kompleks. Ya lu tau sendiri lah seberapa hebat actingnya si Jack Nicholson. Karena dia di film ini bukan cuma sekedar acting untuk jadi orang yang sakit jiwa, tapi dia actingnya tuh double layer acting. Dia harus acting jadi orang yang acting jadi orang sakit jiwa. Ngerti gak sih? Dia kan harus acting jadi McMurphy. Nah, McMurphy itu kan memang orang yang pura-pura gila. Dia acting jadi orang sakit jiwa. Jadi dia harus double layer. Dan double layer itu jauh lebih susah dari yang kalian bayangkan. Double layer bukan artinya lu cuman jadi orang yang sakit jiwa. Jadi gini ya, lu pahami logika yang gue bilang nih. Jack Nicholson memerankan seseorang bernama McMurphy. Nah, McMurphy memerankan orang sakit jiwa. Bukan berarti Jack Nicholson langsung jadi orang yang sakit jiwanya itu. Enggak, karena di antara Jack Nicholson dengan orang yang sakit jiwa itu ada karakter McMurphy yang notabene penipu. Menipu semua orang, berpura-pura. Dan pura-pura itu nggak semata-mata langsung berubah jadi orang yang sakit jiwa beneran, enggak juga. Lu bisa lihat dinamika karakter dia di sini. Kadang-kadang dia jadi orang yang normal, tapi kadang-kadang dia bisa menipu, kadang-kadang dia manipulatif, kadang-kadang dia bisa kocak, kadang-kadang dia bisa ngamuk, dia bisa cekek si Suster Ratched di akhir film. Semua karakter yang kompleks itu dimainkan sama Jack Nicholson dengan perfecto, Mamma Mia Lezzato. Dan Louise Fletcher, ya gue nggak heran juga kalau dia bisa menangin Best Actress di Academy Awards gitu. Mungkin buat kalian yang udah nonton film ini, kalian ngerasa Suster Ratched di sini kayak nggak ngapa-ngapain. Dia nggak ada yang adegan marah-marah, yang kayak adegan Oscar worthy gitu. Emang nggak ada sih, dia cuma tenang aja ngomongnya biasa, santai. Tapi kalian perhatikan setiap dialog dari Suster Ratched itu selalu disertai kekuatan otoritas di belakangnya. Dia memang mewakili ideologi keteraturan tersebut gitu. Karena setiap kali dia ngomong itu sangat intimidatif gitu. Gua aja lah ikut kesel sama si Suster Ratched. Padahal dia cuma ngomongnya tenang aja, elegan aja ngomongnya. Contoh ketika si McMurphy lagi minta, tolong kecilin musiknya lah, musiknya kenceng banget gitu kan. Terus Suster Ratched cuma ngomong, kalau misalnya gua kecilin musiknya,
ada orang-orang tua yang pendengarannya kurang, nggak bakal bisa denger musiknya. Dengan cara ngomongnya seperti itu, kayak si McMurphy tuh kayak diskakmat gitu loh, kayak ih aduh gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Atau ada satu scene juga yang paling berkesan buat gue, di mana si McMurphy ini lagi pengen nonton Piala Dunia Baseball. Karena ya berapa tahun sekali doang kan adanya kan. Nah dia lagi di rumah sakit jiwa, dia nggak bisa nonton gitu. Padahal ada satu TV. Dia pengen nyalain, dia minta kan sama Suster Richard, tolong nyalain dong biar kita bisa nonton Piala Dunia bareng-bareng gitu. Terus Suster Richard dengan santai dia bilang, oke, kalau lu mau, tapi voting dulu. Kalau mayoritas mau, oke, silakan nonton gitu. Kenapa Suster Richard bisa setenang itu? Karena dia tahu kalau misalnya semua pasien itu nggak bakal ngangkat tangan. Karena semua masih di bawah kuasa dia, nggak ada yang berani buat angkat tangan gitu. Bahkan ketika pertemuan berikutnya, si McMurphy udah mencoba untuk mempengaruhi teman-temannya buat, ayolah kita harus angkat tangan bareng-bareng nih, biar kita bisa nonton Piala Dunia bareng, gitu kan. Dan semuanya bener sih angkat tangan gitu. Semuanya udah terpengaruh sama pemikirannya McMurphy. Tapi lagi-lagi Suster Richard tetap punya kuasa di balik setiap dialog yang dia berikan gitu. Dia ngomong yang angkat tangan cuma 9 orang, sedangkan di tempat ini totalnya ada 18 orang gitu. Berarti masih ada 1 orang lagi yang harus lu minta angkat tangan. Dan akhirnya si McMurphy terpaksa kayak minta satu-satu kan teman-temannya kan. Dan ketika Chief itu angkat tangan dengan total jumlah berarti 10-8, harusnya udah berhasil nih, mereka bisa nonton Piala Dunia. Tapi Suster Richard bilang waktu udah habis pertemuannya, lu udah nggak bisa voting lagi. Wen, gila, dia cuma ngomong kayak gitu, kayak kita kesel kan. Mr. McMurphy, the meeting was adjourned and the vote was closed. But the vote was 10-8. The chief, he's got his hand up, look. Dan gak cuma McMurphy dan Suster Richard, semua pasien sakit jiwa di film ini sangat totalitas. Ya, mungkin di awal-awal gue juga pas pertama kali nonton ya, gue nggak nyadar gitu. Ini orang-orang ya udah nggak gue kenal sama sekali gitu aktor-aktornya. Yang gue cuma tahu di situ adalah Jack Nicholson. That's it. Gue nggak tahu lagi siapapun. Ternyata pas kita cek nama aktor-aktornya itu nama-nama yang di masa depan akan jadi bintang. Contoh, Danny DeVito, yang kalian tahu sendiri di masa depan akan memerankan sosok Penguin sebagai musuhnya Batman, dan itu terkenal banget, Batman Returns kan. Terus ada juga Christopher Lloyd, pemerannya Dr. Brown di film Back to the Future, itu di masa depan juga. Sedangkan di film ini tahun 1975 dia belum jadi siapa-siapa. Brad Dourif yang di masa depan akan menjadi pemeran voice actornya Chucky di film Child's Play 1988. What's wrong? Gun jam? Ini pemeran-pemeran yang luar biasa nih di masa depan, dan itu semua main ternyata di jadi orang sakit jiwa di film One Flew Over the Cuckoo's Nest. Itu menarik sekali dan gue kaget pas ngelihat credit scene tuh. Loh, ini nama-namanya kok gue tahu semua nih. Pantas aja gue nggak pernah bisa berhenti untuk menonton film ini karena setiap karakter itu punya karakter yang unik-unik. Sakit jiwa itu bener-bener lucu aja gitu. Ada yang suka nangis-nangis, ada yang mulutnya gagap, ada yang sok pinter karena latar belakangnya akademisi dan dia selalu nggak pernah mau menerima pendapat orang lain, makanya jadi kayak sakit jiwa di film ini. Itu kayak latar belakangnya kita bisa tahu cuman dari karakternya mereka, cara mereka ngomong, cara mereka acting. I'm not just talking about one person, I'm talking about everybody. I'm talking about form, I'm talking about content, I'm talking about interrelationships, I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally! Dan pasien sakit jiwa yang bervariasi ini karakternya, itu yang membuat filmnya jadi hidup. Dan gue nggak tahu ya ini film mencoba untuk memasukkan komedi atau enggak. Tapi gue nonton film ini berkali-kali gue dibikin ngakak, men. Banyak banget kelakuan-kelakuan polos, kocak dari para pasien ini. Kayak gue inget banget satu dialog ya. Kayak satu orang yang gangguin si Christopher Lloyd ya. Dia gangguin, dia bilang kayak play the game, play the game. You touch me once more. Just touch me once more. Just once more, huh? Just once more. Just... Selalu setiap kali ada dialog yang mulai berantem satu sama lain, dan orang lain tuh kayak ngikut-ngikut aja gitu. Kayak kekacauan tuh langsung secara instan bakal terjadi di dalam satu ruangan tersebut. Karena memang semuanya kan kena sakit jiwa kan. Dan selain komedinya yang begitu fresh yang bisa bikin gua ngakak, tentunya emosi, ketegangan itu tetap ada di film ini. Contoh ya, ini ketika film menuju ke ending, puncak dari film ini adalah ketika si McMurphy itu ngajak 2 temen ceweknya buat masuk ke tempat rumah sakit jiwa malam-malam. Dia mau kabur tuh. Cuman ketika dia mau kabur, dia pengen ngajak teman-temannya pesta dulu. Bahkan setelah mereka pesta-pesta dan dia tinggal kabur tuh lewat jendela tuh si McMurphy. Tapi dia malah kasihan ngelihat satu teman rumah sakit jiwanya itu yang namanya Billy yang suka sama salah satu teman ceweknya dia. Dan saking baiknya si McMurphy ini pengen membuat Billy ini merasakan kebahagiaan, pengen buat dia tidur sama cewek temannya dia, bener-bener disuruh tidur dulu mereka berdua gitu. Sedangkan dia nungguin aja, padahal dia tinggal kabur doang. Dan gue ingat ada satu shot yang bener-bener bikin gue tegang mampus.
cuman close up ke mukanya Jack Nicholson, dan itu berlangsung lebih dari 1 menit. Gue yakin dari yang awalnya semuanya happy dengan background musik yang juga happy, ketika pelan-pelan kamera mendekat ke mukanya Jack Nicholson, ke McMurphy, dan itu shot berlangsung selama 1 menit, musik tiba-tiba jadi hening. Itu secara suasana ya, entah kenapa tiba-tiba kayak ke switch jadi tegang. Dari yang awalnya gue happy, gue jadi tegang gitu. Entah kenapa cuman gara-gara muka close up-nya si Jack Nicholson. Dan gue mulai mikir, aduh, lu tinggal kabur, kenapa lu masih nungguin si Billy gitu tidur sama teman ceweknya gitu. Dan bener aja, tiba-tiba shot langsung siang hari, jendela masih kebuka, dan kita langsung dibuat bertanya-tanya, dia berhasil kabur atau enggak nih, udah siang nih. Ternyata pas Suster Richard masuk, semuanya keadaan lagi kacau, lagi berantakan, si McMurphy masih tidur di situ dan dia ketiduran ternyata. Ini kan sebenarnya tolol ya, kejadian konyol yang sebenarnya berakhir tragis kan. Kayak dia tinggal kabur, tapi dia jadi kena masalah karena ideologi kebebasannya itu yang dia pengen bagikan ke teman-temannya, ke salah satunya ke Billy, buat bisa tidur sama teman ceweknya dia. Dan tensi film gak berhenti sampai di situ. Suster Richard ketika menemukan Billy lagi tidur sama seorang cewek, dia ngancem si Billy, gua kasih tau emak lu nih kalau lu abis tidur sama cewek gitu kan. Dan Billy ini saking takutnya si Suster Richard bakal kasih tau emaknya, dia bunuh diri, dia gorok leher gitu. Itu adalah puncak film yang membuat emosi McMurphy jadi pecah, dia sampai cekek lehernya Suster Richard, tapi sayangnya si McMurphy berhasil dilumpuhkan sama penjaganya. Dan selanjutnya scene-nya menurut gue salah satu yang paling disturbing, yang paling mencengangkan. Dan menurut gue film One Flew Over the Cuckoo's Nest ini adalah salah satu film dengan bad ending yang paling tragis yang pernah gue lihat, yaitu karakter kita semua, McMurphy, yang membagikan kebahagiaan kepada teman-teman pasien di rumah sakit jiwa tersebut di lobotomi. Kalau kalian nggak tahu lobotomi, ya otaknya semacam dilumpuhkan lah. Jadi kayak mayat hidup mati suri gitu. Dan satu karakter yang namanya Chief, yang pura-pura bisu dan tuli, yang dia cuman percaya sama McMurphy karena dia selama ini cuman diem di RSJ tersebut. Dia nggak kasih tahu kalau dia pura-pura, dia cuman kasih tahu rahasianya ke si McMurphy ketika McMurphy datang ke RSJ tersebut. Dan ketika satu-satunya teman yang dia percaya itu di lobotomi seperti itu, dia terpaksa untuk ngebunuh si McMurphy. Karena ya si Chief pikir dengan ngebunuh si McMurphy, kebebasan dari McMurphy itu nggak direnggut dari dia. Karena di sini kan lagi-lagi pertarungan ideologi antara kebebasan dan keteraturan. Dengan si McMurphy di lobotomi otaknya, itu menandakan Suster Richard berhasil menang dengan ideologinya keteraturan. Udahlah, gua atur, lu nggak bisa ngapa-ngapain abis ini, lu nggak bisa nge-rebel lagi, lu nggak bisa ngeberontak lagi. Nah dengan McMurphy dibunuh, terpaksa dibunuh, ya itu adalah bentuk kebebasan gitu loh. Itu metaforanya. Itu yang menurut gue film ini begitu indah dan tragis. Tapi cerita nggak berhenti sampai di situ doang. Seakan-akan di titik akhir film ini, kayak karakter utamanya tiba-tiba dirubah dari McMurphy, kita langsung berubah jadi sudut pandang si Chief. Dimana kebebasan yang direnggut dari McMurphy sekarang diteruskan sama si Chief. Dengan apa? Dengan lagi-lagi sebuah scene yang menurut gue sangat-sangat metaforikal sekali dan indah banget. Kalau kalian ingat di scene awal film ini, ada momen dimana McMurphy itu pengen kabur dengan cara dia pengen ngangkat sebuah mesin ledeng yang sangat berat, terus dia pengen lempar keluar supaya dia bisa kabur gitu. Ya jujur aja gue di awal-awal mikir kayak, ngapain lu mau kabur aja sampai ngangkat mesin ledeng yang seberat itu? Nggak make sense, mending pakai cara lain gitu kan. Tapi ternyata memang mesin ledeng ini punya sebuah simbolisme tertentu untuk cerita dari filmnya, yaitu kebebasan. Karena di akhir film, akhirnya Chief sendiri yang mencoba mengangkat mesin ledeng yang nggak berhasil diangkat sama McMurphy di scene pertama-tama, sekarang berhasil diangkat sama si Chief. Terus lu bisa lihat kan, air mancur itu keluar dari mesin ledeng, dan hal tersebut melambangkan kebebasan. Mesin ledeng itu kebebasan, bentuk kebebasan. Akhirnya berhasil dicabut, mesin ledengnya dilempar keluar, dan dia bisa keluar, dia kabur, dia lari. Dengan ending shot yang mirip banget sama opening film ini, yaitu sebuah gunung, kebebasan, alam. Ketika kita lihat di awal film, McMurphy datang dari alam yang bebas, ya dia adalah orang yang bebas. Sedangkan Chief yang awalnya diatur-atur sama Suster Richard, tapi dia tetap merasa nyaman di situ untuk diatur. Tapi ketika temen yang dia percaya itu meninggal, dia meneruskan kebebasan dari temennya itu. Dia ambil mesin ledengnya, dia keluar, dan dia menuju ke tempat di mana si McMurphy itu berasal, dari sebuah alam gunung yang bebas. Itu menurut gue scene-nya indah sekali dengan musik yang sama kan. Theme songnya dipakai lagi tuh di bagian ending filmnya dengan intensitas yang dinaikin, dibikin crescendo, musiknya makin kenceng, dan inilah kebebasan yang akhirnya kita dapatkan di akhir film.
meskipun karakter utama kita kalah, tapi ingat, pesan utama dari film ini adalah pada akhirnya seseorang atau sebuah individu akan kalah sama sebuah sistem. Ya, McMurphy kalah, pada akhirnya dia jadinya meninggal kan, gara-gara Suster Ratched gitu. Tapi spirit dari individu tersebut itulah yang bisa mengalahkan sistemnya. Menarik kan? Spirit dari McMurphy, ideologi mengenai kebebasan yang dimiliki sama McMurphy pindah ke si Chief, dan Chief lah yang akhirnya berhasil bebas, dia berhasil kabur kan. Jadi meskipun individu akan kalah sama sistem, tapi sistem tidak akan pernah bisa mengalahkan spirit dari individu tersebut. Itu menurut gua, damn, ini masterpiece banget. Ya mungkin bakal banyak dari kalian yang nanya sama gua, kalau memang ini film semasterpiece itu apakah ada kelemahannya? Ya tentu aja ada ya, terutama dari sisi plot ya. Selain memang ini plotnya sederhana, yang memang banyak terkandung pesan metafora dari filmnya, menurut gua itu indah sekali. Tapi karena memang fokus filmnya adalah mengenai metafora tersebut, simbolismenya, ya tentunya yang harus dikorbankan adalah sisi realistisnya. Tentunya kalau kita bermain dalam ranah metafora, ya itu realistisnya akan terkikis dengan sendirinya sih. Banyak banget adegan-adegan yang gak make sense dari film ini, gue harus setuju sih. Kayak misalnya McMurphy ngajak pasien temen-temennya itu buat naik kapal gitu kan. Terus segampang itu kayak mereka naik kapal, terus ada yang nanyain, "Woi, lu siapa seenak jidat pakai kapal orang?" gitu kan. Terus si McMurphy bilang, "Kita dokter dari rumah sakit jiwa, ini dokter ini dokter ini, dokter ini." Kayak, terus orangnya percaya aja gitu. Menurut gua sih agak gak masuk akal. Atau misalnya ketika McMurphy lagi mau kabur, tapi dia malah bantuin si Billy buat bisa tidur sama temen ceweknya dia. Menurut gue itu juga secara logika, sebagai manusia menurut gua gak make sense. Lu udah harusnya di penjara, lu punya kesempatan buat kabur di saat itu, tapi lu gak kabur cuman gara-gara temen sakit jiwa lu, yang sebenarnya kalau kita ngomongin secara metaforanya ya bagus gitu, secara pesannya tuh bagus. Dia ngerasa teman-temannya berhak bahagia, dan kita tahu sendiri latar belakang terjadi film ini adalah di tahun tersebut rumah sakit jiwa memang ya terkesan otoriter seperti di film ini gitu. Udah kayak penjara, padahal kan mereka sakit jiwa. Harusnya mereka bukan di-treat seperti orang yang di penjara gitu. Harus diatur semuanya kayak Suster Ratched gitu kan. Ya ini bentuk kritik dari kreatornya film One Flew Over the Cuckoo's Nest. Cuma secara eksekusi, lagi-lagi plot cerita menurut gue terlalu disimplify, terlalu dibuat lebih sekedar gampang aja, terlalu dibikin instan. Sayangnya itu aja. Tapi itu semua bisa dimaafkan sebenarnya kalau memang kita menganggap film ini sebagai film yang simbolik gitu kan, film yang metafora. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian nanya final score film One Flew Over the Cuckoo's Nest, gue bakal kasih 9,6/10 alias top Marco top ya. Hampir semua film yang gue masukin di Old But Gold itu udah auto ratingnya di atas 9, dan bahkan banyak banget yang di atas 9,5. Salah satunya ini. Ya kenapa bang? Lu bilang plotnya terlalu baik nggak make sense. Tapi memang ini film yang simbolisme kan, bukan film yang tipe realistis. Ya ini film yang bertujuan untuk kita memahami apa makna di balik film ini, dan tentunya secara emosinya semuanya terdeliver dengan baik karena actingnya, karena musiknya, karena plotnya. Bisa dibuat kocak, tegang, sedih, semuanya bener-bener terasa di film ini dengan on point. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film One Flew Over the Cuckoo's Nest, kalian tinggal tulis di kolom komentar supaya kalian bisa debat sama gua, sama ngelantur course yang lain seputar film yang satu ini. Dan kalau kalian pengen gua buatin Old But Gold film apa lagi, kalau bisa di bawah tahun 1990 biar lebih old tapi gold lagi, tulis aja di kolom komentar, request aja. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.